Kebun binatang di taman kota. Hidup di sana seekor gajah. Sungguh hebat para pahlawan kita membebaskan negeri dari penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya nak. Hari ini kita akan belajar tema 5 muatan pelajaran IPS, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami sikap pahlawan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dan yang kedua, siswa dapat memahami perjuangan tokoh zaman kerajaan Islam dan peninggalannya. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Setiap kerajaan memiliki sosok-sosok pahlawan pada masa kejayaannya. Nah, apakah kamu tahu siapa saja sih sosok-sosok pahlawan pada masa kerajaan Islam di Nusantara? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda. Sejak kecil, orang tua Iskandar Muda sudah mendidiknya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan, karena dia yang akan mewarisi tahta dari sang ayah. Nah, Sultan Iskandar Muda ini memerintah di kerajaan Aceh selama 29 tahun. Ia mampu membawa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Oke, lihat beberapa hasil perjuangan Sultan Iskandar Muda, diantaranya yaitu membangun angkatan perang untuk memperluas wilayah dan menjaga wilayah kerajaan. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda juga membuat peraturan perekonomian negara dan lembaga negara. Dan juga beliau membentuk Baitul Mal untuk mengatur masalah perekonomian. Sekedar info, Baitul Mal itu sendiri berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Beberapa peninggalan Sultan Iskandar Muda, yaitu yang pertama ada Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid yang terkenal megah ini ternyata sempat dibakar oleh agresi militer Belanda loh Salih-Salihah, tetapi dibangun kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh. Kemudian masjid ini juga sempat berjasa ketika tsunami besar yang melanda Aceh pada 2004 lalu. Nah, masjid ini adalah satu-satunya bangunan yang berdiri kokoh saat tsunami tersebut terjadi. Selain Masjid Baitur Rahman, ada juga uang emas kerajaan Aceh peninggalan Sultan Iskandar Muda, seperti yang bisa kamu lihat di gambar berikut ini. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sultan Hasanuddin sangat berani melawan kekejaman penjajah Belanda ketika ia dan pasukannya menyerang Belanda hingga porak-poranda. Berikut beberapa peninggalan Sultan Hasanuddin. Yang pertama ada Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Masjid Katangka. Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk Masjid Katangka menyerupai joglo pada arsitektur suku Jawa. Selanjutnya ada Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah adalah sultan di Kesultanan Ternate. Ia dianggap sebagai sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena keberhasilannya mengusir penjajah Portugis dari Ternate.
dan membawa kesultanan tersebut pada puncak kejayaannya di akhir abad ke-16. Sultan Ba'abullah juga dikenal dengan gelar penguasa 72 pulau berdasarkan wilayah kekuasaannya di Indonesia Timur yang mencakup sebagian besar Kepulauan Maluku, Sangihe, dan sebagian dari Sulawesi. Berikut ini beberapa peninggalan Sultan Ba'abullah. Yang pertama ada Istana Sultan Ternate. Kemudian ada benteng kerajaan Ternate dan juga ada Masjid Ternate. Oke, itu tadi perjuangan tokoh zaman kerajaan Islam dan peninggalannya. Berikutnya kita akan belajar sikap kepahlawanan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan pendidikan Indonesia. Beliau berjuang melawan penjajah dengan membangun pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah nasional pertama di Indonesia, yaitu Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para rakyat biasa atau pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti para bangsawan maupun orang-orang Belanda. Atas jasanya dalam bidang pendidikan itulah ia dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, anti penjajahan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima, bekerja keras dan pantang menyerah. Ki Hajar Dewantara melahirkan 3 semboyan untuk para pengajar atau para guru yang terkenal dan dilestarikan hingga sekarang. Semboyan ini terdiri dari 3 poin yang ditulis dalam bahasa Jawa dan menjadi pedoman bagi guru atau pengajar saat membimbing murid-muridnya dalam hal pembelajaran, yaitu Ingarso Sungtolodo, di depan memberi contoh atau teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi daya atau kekuatan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugas hari ini yaitu yang pertama, tuliskan 2 peninggalan Sultan Iskandar Muda. Nomor 2, tulislah julukan Sultan Hasanuddin. Nomor 3, mengapa Ki Hajar Dewantara dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Dan nomor 4, tuliskan 3 falsafah Ki Hajar Dewantara. Tuliskan soal beserta jawabannya di buku tulis. Kemudian setelah selesai jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.